Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 220, Pertempuran Perebutan Gelar Raja. Setelah memurnikan sayap roh, kekuatan Luo Xiu pun naik ke level yang baru. Ketika meninggalkan gua, wajah Luo Xiu penuh dengan senyuman. Sementara Long Ming yang berada di sampingnya malah terlihat murung dan tidak berhenti bergumam dirinya sudah rugi besar mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kultivator seni bela diri yang datang ke area sekitar danau untuk berkultivasi. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator tingkatan bawaan atau pemurnian ilahi. Luo Xiu dan Long Ming tidak menyembunyikan aura mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kultivator seni bela diri berpengalaman yang memberi hormat kepada mereka. Di pulau tak bernama ini, Luo Xiu sudah mendapatkan sayap roh dan menghabisi 5 orang raja bela diri. Secara alami, cincin penyimpanan kelima orang itu juga jatuh ke tangan Luo Xiu. Luo Xiu menemukan kelima cincin penyimpanan itu memiliki token hijau yang sama. Token itu seukuran telapak tangan dan memiliki tekstur logam berat. Bagian depannya ada ukiran kata, Raja, sedangkan bagian lainnya ada ukiran puncak gunung yang menjulang tinggi dengan sisi-sisi gunung diselimuti awan dan kabut. Memberikan kesan kuno dari pemandangan itu. Token kerajaan, ketika Luo Xiu mengeluarkan token ini dan mengamatinya, jiwa Kaisar Bela Diri ke-8 di telapak tangan kirinya tiba-tiba bergetar. Apa itu token kerajaan? Tanya Luo Xiu dengan penasaran. Token yang bisa membuat jiwa seorang kaisar bela diri tergerak pasti bukanlah sesuatu yang sederhana. Luo Xiu awalnya berpikir bahwa token ini adalah simbol identitas dari 5 raja bela diri. Pada zaman kuno, ada 6 alam rahasia yang sangat tenar, yaitu alam rahasia tingkatan raja, alam rahasia tingkatan penguasa, alam rahasia tingkatan pangeran, alam rahasia tingkatan suci, alam rahasia tingkatan patriark, dan alam rahasia tingkatan kaisar. Di antara mereka, alam rahasia tingkatan raja dibuka setiap 100 tahun sekali, alam rahasia tingkatan penguasa dibuka setiap 300 tahun sekali, alam rahasia tingkatan pangeran dibuka setiap 500 tahun sekali, alam rahasia tingkatan suci dibuka setiap 700 tahun sekali, alam rahasia tingkatan patriark dibuka setiap 900 tahun sekali, dan alam rahasia tingkatan kaisar dibuka setiap 1500 tahun sekali. 6 alam rahasia ini juga dijuluki gelar alam rahasia. Setiap kali dibuka, para petarung dari semua penjuru akan berkumpul untuk memperebutkan gelar. Hanya 10 petarung peringkat tertinggi di setiap alam rahasia yang bisa memperoleh gelar ini. Mereka mewakili 10 orang terkuat dari Raja Bela Diri hingga Kaisar Bela Diri. Token di tanganmu ini adalah bukti untuk masuk ke alam rahasia tingkatan raja. Pada zaman kuno, hanya orang yang basis kultivasinya sudah mencapai level ke-9 tingkatan raja yang bisa mendapatkan token kerajaan saat alam rahasia dibuka. 6 alam rahasia sudah ada jauh sebelum zaman kuno dan berisi rahasia yang gak diketahui orang. Setelah seseorang mendapatkan gelar dan mengukir namanya di monumen gelar, dia akan menarik perhatian orang dan namanya akan tercatat dalam sejarah. Banyak kekuatan yang bahkan akan bersaing untuk merekrut orang tersebut. Mari kita ambil alam rahasia tingkatan raja yang paling rendah sebagai contoh. Ada berapa banyak raja bela diri yang ada di seluruh alam samudra bintang? Untuk dapat menonjolkan diri di antara para raja bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan menempati posisi 10 besar untuk mendapatkan gelar, mereka pasti punya kemampuan membunuh musuh yang unggul. Asal mereka nggak mati di tengah jalan, pencapaian masa depan mereka nggak terbatas. Sementara orang yang bisa mendapatkan gelar Kaisar Bela Diri, mereka semua adalah keberadaan menakutkan yang bisa mengguncang seluruh alam samudra bintang dengan gampang. Bahkan ada kasus di mana orang yang bergelar Kaisar Bela Diri membunuh petarung yang sudah mencapai puncak kultivasi Kaisar Bela Diri dan memasuki keabadian. Sekuat itu, Luo Xiu tampak terkejut. Perlu diketahui bahwa makin tinggi basis kultivasi seseorang, makin sulit orang itu menerobos ke tingkatan berikutnya, apalagi saat basis kultivasinya sudah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri. Setiap petarung yang bisa berkultivasi hingga tingkat Kaisar Bela Diri sangat hebat dan tak tertandingi di dunia. Orang-orang yang bisa melampaui tingkat Kaisar Bela Diri dan mencapai level yang lebih tinggi bahkan lebih luar biasa lagi. Namun, yang lebih menakutkan adalah orang-orang seperti ini juga bisa terbunuh. Menurut Kaisar Bela Diri ke-8, orang-orang yang mendapat gelar Raja Bela Diri di zaman kuno adalah para jenius yang bisa membunuh penguasa bela diri yang basis kultivasinya satu level di atas mereka. Membunuh dan mengalahkan jelas memiliki arti yang berbeda. Paling tidak, hal ini membuat Luo Xiu menyadari satu hal.
Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa membunuh penguasa bela diri atau bahkan mengalahkannya. Tentu saja, jika bisa mencapai level ke-7 tingkatan raja atau di atasnya, dia mungkin bisa membunuh seorang penguasa bela diri. Kultivasi seni bela diri saat ini nggak sehebat zaman kuno. Bahkan orang yang masih di level ke-3 atau ke-4 tingkatan raja sudah bisa mendapatkan token kerajaan, desah Kaisar Bela Diri ke-8 dengan penuh emosi. Pada zaman kuno, Kaisar Bela Diri ke-8 juga pernah berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja tetapi gagal. Meski begitu, dia tetap menjadi salah satu dari 3 tetua besar Sekte Tarsuna. Asalkan tidak mati di tengah jalan, orang-orang jenius yang lebih kuat darinya sudah menjadi eksistensi yang berdiri di puncak seni bela diri. Setelah memahami cerita di balik token kerajaan, Luo Xiu pun jadi bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu dirinya masuk level berapa jika dibandingkan dengan para raja bela diri masa kini. Apabila bisa bertarung dengan jenius-jenius masa kini yang berada di tingkatan sama, hal itu pasti bisa mengasah kemampuannya. Selain itu, menurut kata-kata Kaisar Bela Diri ke-8, masih ada banyak peluang di alam rahasia tingkatan raja yang berguna untuk meningkatkan kekuatannya. Hehe, aku memang pernah dengar tentang alam rahasia zaman kuno, tapi belum pernah ke sana. Pokoknya, kali ini aku harus merasakannya. Luo Xiu memberitahu Long Ming mengenai cerita token kerajaan. Long Ming pun langsung bersemangat untuk mencoba. Di mana alam rahasia tingkatan raja? Tanya Luo Xiu pada Kaisar Bela Diri ke-8. Pusatkan vital sejatimu ke token kerajaan. Kamu akan merasakan di mana keberadaan alam rahasia itu, jawab Kaisar Bela Diri ke-8. Dengan kekuatanmu saat ini, kalau kamu pergi ke alam rahasia tingkatan raja di zaman kuno, kamu pasti mati. Tapi kultivasi seni bela diri saat ini sudah tidak sehebat zaman kuno, mungkin saja kamu punya kesempatan untuk mendapatkan gelar itu. Luo Xiu mengikuti kata-kata Kaisar Bela Diri ke-8 untuk memusatkan vital sejatinya ke token kerajaan yang dipegangnya. Token itu pun memancarkan cahaya hijau. Setelah itu, Luo Xiu menatap ke arah utara dan merasakan bahwa alam rahasia berada di sana. Daratan darah utara sangat luas. Menurut peta sederhana yang Luo Xiu peroleh, lokasi alam rahasia tingkatan raja seharusnya berada di daerah pusat daratan darah utara. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali menggunakan formasi transmisi yang ada di kota-kota besar. Namun demikian, Luo Xiu dan Long Ming masih menghabiskan hampir 10 hari perjalanan. Alam rahasia tingkatan raja berada di sebuah kota kuno yang telah dibangun sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang panjang. Di pusat kota, ada sebuah menara 9 lantai. Alam rahasia tingkatan raja berada di lantai ke-9 menara ini. Pada saat ini, ada sebaris kata berwarna emas yang melayang di atas langit puncak menara raja. Raja Feiling, kata-kata ini memancarkan sinar kemasan yang sepertinya sudah bersinar sejak lama. Raja Feiling, kalau tidak salah, orang ini adalah petarung yang memenangkan peringkat pertama dan mendapatkan gelar di alam rahasia tingkatan raja 100 tahun yang lalu, kan? Seru Luo Xiu. Benar, menara raja terdiri dari 9 lantai. Mulai dari lantai pertama yang ada di lantai dasar, setiap lantai diukir dengan nama Raja Bela Diri yang mendapatkan gelar. Sementara gelar orang terkuat di peringkat pertama akan bergantung di udara untuk menerima penghormatan dari orang dunia, jawab Kaisar Bela Diri ke-8. Alam rahasia tingkatan raja hanya dibuka 100 tahun sekali. Hal ini berarti gelar-gelar ini akan terukir di sana selama 100 tahun sampai mereka digantikan oleh Raja Bela Diri baru yang memenangkan gelar ini. Di zaman kuno, pembukaan alam rahasia Ingkatan Raja adalah tanggung jawab Sekte Menembus Langit yang berada di Tanah Suci Ilayah Utara. Namun, setelah kehancuran zaman kuno, Sekte Menembus Langit sudah tiada. Sekarang, daratan darah utara dikuasai oleh 4 tanah suci utama. Kota ini disebut Kota Raja. Ketika Luo Xiu tiba di Kota Raja, dia baru menyadari bahwa token kerajaan hanya bisa digunakan untuk memasuki kota. Jika ingin memasuki alam rahasia tingkatan raja, seseorang harus mempunyai basis kultivasi di atas tingkatan raja dan berasal dari kekuatan yang dikuasai penguasa bela diri. Tentu saja, para kultivator independen Raja Bela Diri juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran mendapatkan gelar Raja Bela Diri. Mereka hanya perlu bergabung dengan kekuatan tertentu untuk sementara. Kemudian, mereka bisa memasuki Menara Raja dan berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar Raja atas nama kekuatan itu. Begitu seorang Raja Bela Diri memperoleh gelar tersebut, kekuatan yang diwakilinya juga akan terkenal di dunia. Pada saat itu, akan ada banyak orang dengan bakat tinggi yang bersedia bergabung dengan kekuatan ini. Ketika Luo Xiu dan Long Ming tiba di Kota Raja, hanya tersisa kurang dari sebulan sebelum pertempuran perebutan gelar Raja. Hal ini juga berarti apabila Luo Xiu tidak bisa menemukan kekuatan yang mana dia bisa bergabung untuk sementara dalam bulan ini, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar Raja. Para pendekar sekalian,
Sekte Air Mistis masih punya 2 kuota untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja. Raja bela diri yang berminat boleh datang ke arena seni bela diri di bagian selatan kota. Tidak lama setelah Luo Xiu dan Long Ming tiba di kota ini, sebuah berita menyebar dengan cepat di dalam kota. Setelah mendengar berita ini, banyak raja bela diri independen yang belum bergabung dengan kekuatan pun berbondong-bondong pergi ke arena seni bela diri di bagian selatan kota. Sebab, hanya orang yang berasal dari kekuatan penguasa bela diri bisa mendapatkan kuota untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja. Oleh karena itu, kuota dari berbagai pihak kekuatan menjadi sangat berharga. Kekuatan yang berkuasa akan memiliki kuota lebih banyak, tetapi persyaratan mereka juga lebih tinggi. Mereka hanya akan menerima orang dengan basis kultivasi paling tidak di level ke-7 tingkatan raja atau di atasnya. Dengan basis kultivasi Luo Xiu dan Long Ming yang masih berada di level pertama tingkatan raja saat ini, kekuatan besar itu bahkan tidak akan memedulikan mereka. Orang-orang akan iri jika kultivator independen seperti mereka bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan level ke-7 tingkatan raja dan mengalahkan musuh yang 6 level di atas mereka. Oleh karena itu, lebih baik mereka bergabung dengan beberapa kekuatan biasa. Dengan demikian, mereka tidak akan menarik perhatian orang. Setelah mencari informasi di kota raja, Luo Xiu dan Long Ming menemukan bahwa Sekte Air Mistis hanyalah sebuah kekuatan biasa yang dipimpin oleh seorang penguasa bela diri sepuh. Mereka mempunyai 4 kuota untuk ikut serta dalam pertempuran perebutan gelar raja. Dari 4 kuota tersebut, 2 kuota sudah diambil oleh 2 raja bela diri dari sekte tersebut. Mereka akan mencari 2 raja bela diri independen yang lebih kuat untuk mengisi 2 kuota yang tersisa. Mereka berharap bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Sekte Air Mistis menjadi terkenal. Banyak kultivator independen yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja, tetapi hanya ada 2 kuota yang tersisa. Bisa atau tidaknya mendapatkan kuota tersebut tentu saja bergantung pada kemampuan mereka. Di sebuah alun-alun di bagian selatan kota, sebuah arena pertarungan sudah didirikan. Selain itu, formasi pertahanan level ke-6 juga didirikan di sekitarnya. Orang banyak mulai berkerumun di sekitar arena pertarungan. Di tempat pendaftaran untuk mendapatkan 2 kuota tersebut, seorang pria parubaya sedang duduk di depan meja. Ada sebuah plakat di sampingnya yang bertuliskan, orang yang ingin mendapatkan 2 kuota untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja harus berbasis kultivasi di atas level ke-5 tingkatan raja. Persyaratan terendah dari kekuatan terkemuka adalah orang berbasis kultivasi di atas level ke-7 tingkatan raja. Sekte Air Mistis tidak begitu kuat, jadi wajar kalau mereka mengurangi persyaratan mereka menjadi level ke-5 tingkatan raja. Namun, meskipun begitu, persyaratan ini juga membuat sebagian besar raja bela diri tersentak. Bagaimanapun juga, orang yang bisa berkultivasi hingga mencapai tingkatan raja sudah termasuk berbakat. Setelah basis kultivasi seseorang mencapai tingkatan raja, penerobosan level akan menjadi makin sulit. Sebagian besar raja bela diri berada di bawah level ke-3 tingkatan raja. Sebagian kecil berada di level ke-4 hingga ke-6 tahap menengah tingkatan raja, sedangkan yang berada di atas level ke-7 bahkan lebih langka lagi. Xiao, aku nggak menyangka ada hari di mana basis kultivasiku akan diremehkan orang. Ketika Luo Xiu dan Long Ming ingin mendaftar, fluktuasi vital sejati mereka menunjukkan bahwa mereka masih berada di level pertama tingkatan raja. Mereka tentu saja langsung ditolak mentah-mentah oleh penanggung jawab Sekte Air Mistis. Long Ming agak jengkel, jika bukan karena Luo Xiu yang menahannya, dia mungkin sudah membuat keributan besar. Setelah itu, mereka berdua menemukan masih ada beberapa kekuatan yang memiliki kuota untuk pertempuran perebutan gelar raja di dalam kota. Akan tetapi, hasilnya sama saja. Tidak ada kekuatan yang mau menyia-nyiakan kuota mereka untuk 2 kultivator bela diri yang masih berada di level pertama tingkatan raja. Dalam keputusasaannya, Luo Xiu tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan serikat berburu. Dia mengeluarkan kotak pesan, lalu mengirimkan pesan untuk mereka. Sekarang, Luo Xiu sudah tahu bahwa sistem internal serikat berburu dikendalikan oleh kesadaran formasi. Saat dia mengirim pesan kepada serikat berburu, yang menerima pesan itu sebenarnya adalah kesadaran formasi. Kesadaran formasi akan mengirimkan pesan itu ke tempat yang sesuai dengan permintaannya. 4 perkumpulan terbesar memiliki kedudukan yang agung dan sebanding dengan tanah suci teratas di alam samudra bintang. Jadi, mereka tidak akan kesulitan dalam mendapatkan kuota untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja. Tidak lama kemudian, Luo Xiu menerima balasan yang menyuruhnya menunggu di sebuah ruang privat di sebuah restoran dalam kota.